Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhuha bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani وَتَعْصِمُوا بِهَا عَنِ الْخَطَأِ لِسَانِي أَمَّا بَعْدُ فَعِبَادَ اللَّهِ أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللَّهِ فَقَدْ أَفْلَحَ الْمُتَّقُونَ. Dari tingginya nikmat yang Allah berikan kepada kita, karunia Allah yang tidak ternilai adalah bahwa Anda diberi taufik oleh Allah mau duduk hadir dalam majelis ilmu. Itu salah satu nikmat Allah. Itu kan kita nggak rasa ya? Anda bisa duduk di majelis, bisa dengar, pegal, kesal, malu, pengen keluar, dapat ganjaran. Tetap itu rahmat dari Allah SWT. Nggak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Nah, ini kelebihan saudara-saudara ya. Nah, mudah-mudahan bisa dawam sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Di mana pengajian saja? Ada pengajian-pengajian yang baik, tempat-tempat yang baik, kita bisa hadir, itu kelebihan dari Allah. Supaya Anda tahu. Ya, kita harus syukuri. Sebab tidak semua orang bisa. Itu tandanya. Kalau umpamanya Anda bertanya kepada saya, "Bib, apa kelebihannya?" Orang tidak semua orang bisa. Mungkin dia tetangga Anda, sebelah Anda, mungkin teman Anda, mungkin sama-sama sembahyang di sini. Tapi lain. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan inayah, istiqamah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Law nasabat qadrahu ayatuhu 'idhaman أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين
wa ilhamal malaikati al-muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Malam ini kita akan membaca kitab Safinatun Najah. Pembahasannya tentang urusan kematian, ya, mayit, orang yang meninggal. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita fi khairin rutufa fi hal jamil, dan dimatikan kita dalam husnul khatimah, dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Urusan kita yang paling penting, saudara, di situ. Urusan kita yang paling penting di dunia itu di situ. Ketika ditutup umur kita dengan husnul khatimah, aman sudah. Itu yang aman. Kalau sudah husnul khatimah, aman. Bang John nanya, Bib, ada jalan nggak menuju ke sana? Ada. Apa jalannya? Ente duduk sini. Ini jalan husnul khatimah. Kenapa? Karena kita dalam keridhaan Allah, insya Allah. Dalam mencari kebenaran, dalam mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu akhirat. Yang akan kita hadapi akhirat. Kalau kita sudah ada ilmunya, insya Allah mudah-mudahan kita juga diperbaiki jalan menuju ke akhiratnya. Ya. Baik. Sekarang yang akan kita bahas adalah perkataan muallif tentang apa namanya, kan ada 4 ya, diwajibkan untuk yang hidup, untuk kalau ada orang mati. Pertama apa? Memandikannya dengan sembah embel-embelnya, mensolatkan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkannya. Tentu di sana ada membawa ke kubur. Yang pertama sudah kita belum, ya. Yang pertama tentang memandikan nih. Tentang memandikan mayit. Saya dulu lupa. Saya katakan bahwa kalau ada terjadi kematian, orang biasanya suka panik. Apa sih, Bib, panik itu? Apa tuh panik? Lupa kenikmatan. Panik, lupa kenikmatan. Apa lupa kenikmatannya? Karena ini sudah meninggal, ente masih didapat oleh Allah panjang umur. Jadi makanya orang suka panik. Itu kata saya. Kalau kata orang-orang, panik itu bingung gak karuan. Biasanya kalau ada kematian bingung gak karuan. Sebagian orang, sebagian enggak. Pertama yang harus kita laksanakan ketika si jenazah belum mati, kan kelihatan namanya nazah, lagi sakaratul maut. Sebagian orang maksain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan. Kita lihat keadaan nih mayit. Pertama kita ucapkan kalimat syahadatain, ya, itu tadi. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Bisa? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ikut, diam. Jangan dipaksa, udah diam. Terus kita yang duduk apa? Ngaji. Bang Ajis nanya, Bib, ngaji apa? Makanya kalau orang sering ngadir pengajian, udah gacuannya tuh. Itu bacaan sudah jadi gacuan dia, gacuan tuh, gunduh. Gacuan dia gampang. Apa yang harus dilaksanakan, Bu? Jangan nangis. Jangan cari bedak dan lipstik. Jangan nutupin kaca dulu, nggak usah. Ngaji, ambil air wudhu, ngaji surat Yasin. Kenapa suruh ngaji surat Yasin? Qalbul Quran. Hatinya Al-Quran. Siapa yang membaca Yasin sekian kali, ganjarannya ini. Waduh, banyak ini Yasin nih, segala macam nih Yasin nih. Mau kaya Yasin, mau sembuh Yasin, mau hasil maksud Yasin, mau diselamatkan Yasin, mau husnul khatimah Yasin.
Mau digampangkan rezekinya, Yasin. Dijauhkan dari musuh, Yasin. Dibela oleh Allah, Yasin. Kita terus pakai. Nggak usah dengar omongan-omongan orang-orang yang kekurangan bahan. Itu kan Al-Quran, bukan dibaca untuk yang mati. Pinter. Kita baca Yasin bukan ngajar yang mati. Pinter. Kita baca Yasin, itu Yasin, Al-Quran, baca Quran. Setiap kita membaca Al-Quran turun rahmat. Kalau turun rahmat, yang kena semua, mayit dan juga kita. Nggak usah baca Yasin. Betul. Apa? Pasang lagu beat, lagu-lagu, pasang lagu Kus Plus, lagu Tom John, lagu ini, lagu Joy Pongan. Kenapa? Biar mayitnya joget sebelum mati. Apa begitu? Kalau saya mau jawab, kan tidak, saudara. Diam, jelek, diam. Kan semua detik-detik kita dihitung oleh Allah, bukankah begitu? Ada Raqib dan Atid memperhatikan kita. Semua akan dihitung. Semua perbuatan baik tercatat. Dan Allah menyukai segala sesuatu itu dalam keadaan baik. Dari mana Bib dalilnya? Nabi ngomong, Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menuliskan kebaikan dalam segala hal. Tapi yang baik ya, yang baik nih, kebaikan dalam segala hal. Naruh bangku baik, ganjaran. Naruh gelas baik, diatur, dapat ganjaran. Naruh kita baik, duduk baik, ngomong baik, perbuatan baik, semua dapat ganjaran. Ditulis kebaikan itu. Termasuk di dalamnya kalau ada mayit lagi nazar, kita baca Quran. Kan kebaikan itu. Kebaikan bukan? Baca Quran baik nggak? Baca Quran baik nggak? Ya, baca Yasin. Begitu selesai, kita kasih tahu la ilaha illallah, masih bisa, biarin. Jangan diajak ngomong lagi, diam. Biasa orang yang sekarat tuh lain-lain, macam-macam, ada gerak sini, mata lihat sana, melotot sini, diamin. Yang satu tetap dekat dia, lihat. Ngaco lagi ngomongnya. Misalnya ngomong pasar, ngomong orang, Pak, nyebut Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau biasa ikut, ya la ilaha illallah. Enggak bisa, enggak usah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan dia orang Islam. La ilaha illallah. Udah enggak bisa bilang la ilaha illallah. Enggak apa-apa. Jangan dipaksa. Kita suruh ngucap apa? Allah. 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 Dia bilang Allah, diam. Diamin. Berarti akhir katanya Allah. Kan ada hadis di sana yang menerangkan. Yang maknanya man kana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya ketika mau mati la ilaha illallah masuk surga. Enggak sembarangan orang bisa ini. Jadi pilihan Allah yang mau masuk surga bisa insyaallah. Tapi bukan berarti kalau nggak ngomong ini terus masuk neraka. Tidak, Nabi nggak ngomong begitu. Tapi kalau orang di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah itu tanda-tanda orang ahli surga. Enggak bisa, suruh Allah saja. Begitu dia bilang Allah, diamin. Kalau dia ngomong yang lain, ingatkan lagi Allah, Allah. Dia bilang Allah, udah diam. Ada orang kan paksa, nyebut Pak, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha, sampai kebingungan. Itu orang lagi bingung-bingungnya di situ, saudara. Sebab yang dilihat Anda dengan yang dilihat dia lain. Yang dilihat orang yang mau mati dengan orang yang kita lihat yang kita lihat lain. Dia lihatnya lain, dia lihat malaikat, dia lihat syaitan, dia lihat ini, dia lihat segala macam. Kadang-kadang bingung dia, lihat kanan, lihat gini, seorang minta tolong, tapi nggak tahu apa-apa. Kita begitu. Pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak bisa la ilaha illallah, nggak bisa juga Allah. Ingatannya dengan Allah. Terus Allah, Allah. Nanti minimal jangan nanti kalau mau meninggal masih kelihatan Allah. Meninggallah ceritanya. Lihat keadaannya, mata merem, bagus. Siapkan minyak kalau ada minyak zaitun. Enggak ada minyak kelapa, enggak ada minyak jelantah kebangetan. Siapkan minyak. Apain? Dilemaskan.
sendi-sendinya. Karena mayat nggak berapa lama kencang, beku. Bukan ahli neraka tuh beku, ada yang halus terus, tapi ada yang beku, biasa itu. Hah? Nah, nanti ambil itu minyak, giniin tangannya, set, ya, sebelah sini, ginikan, bolak-balik, 1, 2, 3, nggak usah pakai ngomong, 1, 2, 3, ini bukan olahraga, saudara ya. Ini, ya, itunya, sebelah kiri, sudah, terus kakinya. Tarik gini kakinya, misalkan dia ini kita angkat gini, minyakin dulu di sini, minyakin sini, set, 1, 2, 3, 4 kali kaki kiri, ya, baru rapetin, ini ditutup, semuanya ditutup. Kalau matanya terbuka, kata sebagian ulama, ditarik jempol kakinya sambil salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak bisa juga nusuk, ya sudah, mau bilang apa, ya. Nah, udah beres tuh semua, buka bajunya, ya. Itu sudah buka baju sebelum juga buka baju. Kalau susah, jangan sayang-sayang, gunting, sediakan sorban atau kain panjang. Jangan ditaruh di tempat tidur, di kasur, nggak pantas orang yang mati dalam keadaan tawadhu kepada Allah, di bawah atau di balai-balai. Bawahnya ditarik, dikasih air supaya nggak ada semut, ya. Sebelum dimandiin, ya, sebelum dimandiin mayit itu kalau lagi naza, ada yang suka pipis, ada yang suka ya, ada yang suka pipis, ada yang suka maaf. Nah, itu bersihin dulu sebelum dimandiin nih. Sementara kan orang banyak yang datang nanti ikut bau, kita ambil air hangat, siram tuh sedikit, gak usah banyak-banyak. Itu yang misalnya di pantatnya, oh kelihatan ada bekas nih, itu siram dulu sedikit. Pendahuluin mandi, belum mandi, disiram dulu itu. Sama keluarga tuh, kan yang tukang mandiin belum datang. Nah, kita balik sedikit, lihat, bersihin, pakai ceret kayak pakai apa, bersihin, selesai, udah, taruh. Ambil deh, lupa, taruh. Nanti orang datang mau ziarah mau apa, salah hadapkan ke kiblat. Seperti orang salat, kakinya ngadep kiblat. Kalau di sini kemana nih? Kepalanya di mana? Kepala di sini. Ya, kakinya ke sana. Begini, bukan begini. Itu dikubur tuh. Kalau di masjid begini. Nah, taruh dah. Selesai sudah. Ada pertanyaan nggak sebelah sini? Biasanya baca surat Ar-Ra'd. Boleh, surat Ar-Ra'd ya, khair. Yasin itu buat segala macam. Ya, kalau istilahnya ini membuat segala macam tuh Yasin tuh. Vitamin multivitamin. Kalau jadi vitamin tuh Yasin tuh multivitamin. Kemana aja masuk? Yang sakit apa aja Yasin. Oleh karena itu diterangkan Yasin 5 quri'at lahu. Yasin itu tergantung niat yang baca. Ini niatnya apa? Yang pintar. Kebetulan masang lotre, baca Yasin, goblok namanya. Nggak pantas itu sih, bukan untuk itu, ya. Yang untuk amal soleh, baca Yasin, ya. Nggak repot-repot tuh, Bu. Kita nggak usah ngasih amalan-amalan yang jauh-jauh, itu Yasin aja udah. Saya mau ngedawamin Yasin boleh, mau habis waktu tiap habis waktu, hebat. Nggak, paling tidak sekali ya kewiridan kita nih. Kalau kita nggak bisa misalnya 2 aja, saudara. Baca malam ratib, juga baca Yasin. Terus dawamkan sampai akhir hayat kita, insya Allah ada bekasnya itu. Apalagi tambah yang lain-lain. Wah, Habib, saya nggak percaya. Saya siap tanggung jawab. Amalin Yasin, amalin ratibul haddad atau ratibul atas, terus sampai akhir hayat Anda, ada bekasnya nanti dalam hidup Anda di akhirat nanti. Kalau enggak, nanti kita ketemu di akhirat, boleh bertanya. Boleh ente. Boleh Anda klaim saya. Biarin orang dengar nih. Wah, Habib mau ngomong begitu ya. Ya, baca ratib, baca Yasin terus dalam hidup Anda sampai akhir hayat Anda. Baca terus, insya Allah bekasnya banyak nanti dalam ketika kita meninggal dan juga nanti di dalam kubur kita. Karena itu semua kebaikan. Ini di luar yang sedang kita baca, tapi ada hubungannya.
Baik saudara, yang kita harus laksanakan pertama memandikan mayit. Alhamdulillah di sini ada yang suka mandiin mayit. Ini benar mayit lebih pintar dari saya. Saya cuma teknik saja. Ya, kenyataan langsung terjun belum pernah. Ya. Qala faslun aqallul ghusli ta'mimu badanihi bil ma. Minimal mandiin mayit itu diyugur semua badannya. Di apa? Aduh, saya lupa bahasa Inggris terus ya. Nah, diguyur. Diguyur bayar, tapi diguyur semua ini tunggu dulu. Dilihat dulu ada kotoran nggak tuh tadi? Bersihin dulu kotorannya. Bersihin dulu kotorannya yang kelihatan. Ya, yang kelihatan kotoran yang kelihatan ketahuan najisnya, ketahuan, bersihin dulu. Selesai bersih itu bersihin semuanya, baru diguyur sekali, selesai. Tapi dia sudah suci. Jangan main guyur aja tapi masih kotor, enggak, dibersihin dulu. Nah, nanti di sini tafsirnya ada, ya. Lebih jelas bisa tanyain yang mandiin mayit. Ya. Gala agal anna agala ghuslil mayyit ta'mimu jami'i badanihi sya'ran wa basharan bil ma'. Minimal memandikan mayit itu adalah menyiram si mayit, mengguyur si mayit, memandikan si mayit, kulit dan rambutnya. Rambutnya lebat kek, tetap. Jenggotnya lebat, tetap. Semua. Rambut mana saja harus kena basah. Sya'ran wa basharan. Harus basah rambut-rambutnya, ada basah juga kulitnya. Tapi dengan catatan ba'da izalatin najasati al-ainiyah allati in kanat. Semua itu dilaksanakan menyiram semua kulit dan bulunya itu setelah dia disucikan dari najis yang kelihatan kalau ada. Berarti sebagian mayit nggak ada keluar apa-apa, saudara. Waktu meninggal nggak keluar apa-apa. Tidak dia pipis, tidak dia juga buang air besar, nggak mau, kecil itu, saudara. Anda tahu bagaimana sakitnya sakaratul maut? Luar biasa. Nggak usah begitu, kita orang saja jatuh ada yang buang air besar, ada yang pipis. Mayit, lebih dahsyat lagi yang dihadapkan. Kecil itu begitu, nggak apa-apa. Jadi kalau memang ada najis dulu, bersihin dulu najisnya, baru disiram. Amal hukumnya, tapi yang nggak kelihatan tuh najis, kencing yang udah nggak kering, berak yang udah nggak kelihatan, nggak ada baunya lagi, bekas muntah dan segala macam, yang ainiyah, ya, yang tidak hukumnya dihukumkan najis, itu cukup dengan satu siraman dengan mandinya. Jadi kalau yang udah bersih, boleh satu kali itu saja. Itu minimal, hampir nggak ada tuh kalau di Indonesia sih itu. Ya kita alhamdulillah punya air banyak ya. Baik. Wala yajibu li ghaslil mayyit niyatun sunnah. Batusan fagot. Memandikan mayit enggak perlu niat, enggak bilang nawaitu ghusl mayyit li hadzal mayyit, enggak. Tapi wudu wajib. Kita yang niat, nawaitul ghusl li hadzal mayyit. Kita yang niat. Dia kata ulama, kalau memandikan enggak perlu niat. Kalau kita kan mau mandi, kan mungkin juga si mayit itu dia mungkin dulu sebelum meninggal lagi habis jima, ada lagi sebagian mayit yang baik, yang thayyib, dia mau meninggal dari saking nikmatnya, mau meninggal bukan sakit, dia sampai mengeluarkan mani. Ada karamah itu, ya, luar biasa itu. Itu oleh karena itu saudara, akan diragukan mungkin saja. Inilah Islam bersih. Niat mandinya sunnah, kalau belum tentu. Kalau kita tahu sih, ya lain lagi. Tapi tidak diwajibkan untuk meniatkan ghusl mayit. Tapi wudunya wajib kita niat. Nawaitul ghusl an hadzal mayyit. Saya nawaitul wudu an hadzal mayyit. Baru kita wudukan seperti biasa, ya. Baik. Wa akmaluhu. Jadi itu yang paling sedikitnya ya. Minimal bersihkan najisnya, siram sekali cukup. Soal kena bulu dan kulitnya. Wa akmaluhu, yang sempurnanya. Nah, ini yang sempurna nih. An yaghsila sawataihi wa an yuzilal qadara min anfihi wa an yuwaddi'ahu wa an yadluka badanahu bisidri wa an yasubbal ma alaihi salasan. Sempurnanya saudara
Pertama yang nyuci itu mencuci dulu, kedua kemaluannya. Begitu kan Pak? Kemaluannya dicuci. Seperti yang saya bilang tadi, kalau belum masih pertama ya itu saja. Tapi nanti kalau sudah memang mau dicuci betul, mau dimandikan betul, kemaluannya, ya disucikan kemaluannya. Jadi kemudian wa an yudilal qadar, setelah kemaluannya selesai dibersihkan mukanya, hidungnya, ya yudilal qadar min anfihi, kupingnya, mulutnya disiwakin dan segala macam, ya baru diwudukan. Belum nanti wudu dulu kan, wuduin, niat tuh diwudu, ya. Terus wa an yudlika badanahu bisidri, nanti dalam hal memandikan itu harus pakai pembersih. Di sini itu ada sidir, itu apa namanya? Bidara, ya, bidara. Cendana apa tuh ya? Baru nanti disiram dengan air 3 kali. Itu sempurna tuh. Ada yang lebih sempurna dari itu. Nanti ada yang lebih sempurna lagi pelaksanaannya. Ya. Jadi si yang memandikan itu pertama lihat kemaluannya, dicuci kemaluannya. Itu ada cara. Memandikan mayat itu walaupun dengan tidur boleh. Tapi yang bagus tidak dengan tidur. Ya. Nanti sangat di sini ya. Yang sempurnanya bagi si mayit itu yang mencuci itu pertama mengusap perutnya. Bukan kayak orang saudara, kayak kita diusap perut nggak ada apa-apa. Kalau mayit diusap perut keluar dari bawah, ya keluar. Makanya di dalam ketika memandikan mayit itu suruh pakai bara api, suruh pakai dupa. Kenapa? Yang keluar kan wangi, ditambahin wangi sama dupa supaya nggak kecium baunya, ya. Pacokin dupa, satu orang khusus tuh megang, ya, pakai duhun atau dupa terus ini supaya tidak kecium baunya. Nggak apa-apa, memang bau ya, kotoran, ya. Gala dengan apa tuh? Dipegang begini pelan-pelan, nggak kenceng, ya. Kemudian duburnya juga disempurnakan pakai ini biasanya ya. Pakai sarung tangan tuh, ya. Sehingga keluar najis-najisnya semua sambil disiram ini begitu, ya. Biasanya si mayit itu kalau dalam yang saya tahu nggak tidur, ya. Siang nyuci itu begini tuh. Sini ente, ya, kurang lebih begini ya, anak ingat nih. Tidur aja di sini anak, tidur, cerolah tidur. Suruh sebelah sini anak. Ya, diginiin nih. Diangkat sedikit nih mayit. Ya, ini diginikan, dipegang tangannya. Ini udah pakai ini ya. Nah, diginikan. Set, pelan-pelan, set, terus nanti diterusin kemari. Nggak boleh dilihat, ini ditutup nih. Ya, ini ditutup. Bukan telanjang, bukan, nggak boleh, haram. Lihat, seperlunya aja, yang lain aja seperlunya, apalagi kalau niat kemaluannya haram. Nah, dikeluarkan itu. Sambil ini yang satu nyiram, yang satu begini. Ya, ayo, sudah. Maaf ya. Kan ini lagi contoh. Ya, begitu saudara-saudara. Nggak kenceng, nggak perlu kenceng-kenceng, pelan juga keluar. Ya, nah itu bisa Anda tanyakan sama bapak nih, yang biasa, ya. Nah, sudah yang keluar dari perutnya tuh, baru hidungnya, kupingnya, giginya, baru niat wudu seperti wudu yang hidup. Nawaitul wudu paling tidak nawaitul wudu an hadzal mayyit. Ya, si yang memandikan itu, mandiin deh. Nah, udah beres itu baru deh, udah diwuduin, mandiin deh. Mandiin. Ada yang siram pertama pakai cendana, kedua pakai cendana, ketiga air bersih. Ada yang pakai cendana, pakai sabun, pakai cendana, air bersih. Ada yang 9 kali, ada yang 5 kali, ada yang 7 kali, ada yang 12 kali. Terserah, teknis yang pasnya tanyain yang mandiin mayit. Anda bukan tukang mandiin mayit soalnya, ya. Nah, mereka lebih tahu. Lebih baik, iya, daun bidara, ajaran apa, ya.
Kalau orang Sunda bilang cendana ya, orang bilang cendana atau digerik dulu sih ya. Kalau sekarang kan memang bisa sabun tapi lain ya. Ya itu cendana punya keistimewaan, kutu-kutu nggak berani itu. Ya, sementara kutu-kutu dunia nggak berani. Kalau yang di akhirat sih wallahu alam, tergantung amalnya. Di dunia boleh aja ente pakai sabun yang luar biasa, pakai seperti karbol dan sebagainya, nggak apa-apa, oke. Udah masuk lain lagi urusannya. Kalau sudah masuk ke sana urusannya bukan bagian Anda. Seperti pegawai, ini pegawaian apa nih? Ngecap aja ente. Ngeberangkatin bukan Anda, ada yang lain yang ngeberangkatin. Ya. Tapi biasa kalau orangnya baik, insya Allah mudah-mudahan nanti kita dalam kitab yang kita baca yang lain, kita lihat bagaimana kenikmatannya orang-orang yang baik di dunianya. Ya. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi nanti disiram sudah semuanya. Setelah selesai itu disiram semuanya dari mulai kepala sampai kaki. Dan nggak boleh ngelenggak begini, mesti begini, masuk air. Orang yang mau meninggal kan gampang. Biasanya orang meninggal tahu tuh caranya kalau di sini bagaimana, tahu cara memakai siwak, cara gosok giginya mereka sudah tahu. Sambil diangkat kepalanya sedikit supaya tidak masuk itu air. Begitu kan Pak? Bilangin nih, kalau Habib salah bilangin, Habib nggak pernah mandiin mayat soalnya ya. Ini lagi guru aja ya. Qala wa aqallul kamal subul mal garah alaihi marratan ba'dal muzilah. Paling minimal saudara-saudara setelah dibersihin dan wuduin itu pakai air, pakai kapur atau air pakai sabun, semua disiram dengan air bersih dan sekali lagi, jadi 3 kali. Itu minimal. Ya, sempurna itu, minimal sempurna begitu. Nanti bisa lebih dari itu tergantung orang yang mandiinnya. Tapi minimal seperti itu. Jadi garis besarnya pertama bersihin dulu auratnya, setelah itu bersihin muka dan hidung segala macam, kemudian diwudukan, baru dimandikan. Dan ketika menguras perut itu pelan-pelan dan disiram dengan air dan dipakai gaharu supaya wangi. Maksudnya nggak ada hubungannya dengan si mayit, ya, nggak ada, supaya wangi. Ya. Jelas hadirin? Ada yang nanya nggak di sini? Nggak ada, pada takut semua soal mati mah, ya. Nggak usah ditanya dah. Kita bakal ke sana semua, ya. Mudah-mudahan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nah, baik. Itulah sedikit tentang memandikan jenazah. Setelah mandi, yang diwajibkan apa? Mengkafani. Wajib dikafani. Kalau dia orang kaya 3, utang banyak, terserah yang punya utang. Kalau kata yang punya utang jangan 3, 1 aja, karena banyak utangnya 1. Kalau warisan nggak boleh ngelarang dia dari 3 lembar. Walaupun keluarga miskin, kalau memang dia ada hartanya, ada warisannya, 3 lembar tetap. Kalau laki-laki dan perempuan nanti ada juga, ya. Nah, sesuai dengan keadaannya, nggak dikurangin, kecuali dia memang banyak utang sama orang atau pakai yang orang lain punya, 1 lembar juga cukup. Kalau hak Allah sih menutup aurat cukup sudah. Hak Allah menutup aurat cukup. Asal menutup aurat. Tapi masa iya mayit ditutup dari sini kemari doangan? Kesian benar. Dari pusar ke sini. Allah kesian benar. Ya. Baik. Gala faslun agallul kafan thawbun ya ummuhu. Minimal kafan itu 1 lembar kain yang mencakup dirinya semua, ketutup semua. Itu paling minimalnya tuh. Jadi misalnya ini si mayit ditaruh, misalnya ini mayat nih, ya, kainnya bisa nutup semua, ketutup semua, ya. Ini mayit ketutup semua. Ini sini, misalnya sini ketutup semua, itu sudah cukup. Minimal 1 lembar, minimal, ya. Agalul kafan al wajib alaina fi'luhu, bagi yang wajib kita ini wajib, ya, dalam keadaan tidak ada. Binisbah li haqil mayit, untuk hak si mayit, bukan hak Allah, ya. Hak mayit nih. Kehormatan untuk si mayit. Saubun ya ummuhu mimma yahillu lahu lubsuhu fi hayati. Dan kain itu yang halal dipakai waktu hidup, artinya jangan dari sutra, kan nggak boleh pakai sutra kalau laki-laki, ya. Biasanya kain putih. Soal bagus dan tidak tergantung keadaan orangnya.
Ya, dulu kalau sekarang berkolin atau tetoran wallahu alam ya, tapi nggak boleh pakai sutra mentang-mentang dia orang kaya, nggak boleh. Ya. Mimma yahillu fi hayati wa in kufina min maili ghairihi, itu kalau dia hanya segitu keadaannya. Nggak punya, satu lembar aja asal ketutup semuanya. Wa in kufina min maili ghairihi wa in kufina min mali ghairihi, itu kalau dia dikafankan dari harta orang lain, satu lembar aja. Tapi jarang kan kejadian begini, Pak. Pernah nggak jadiin satu lembar doang? Enggak kan? Ada aja orang yang nolong kan. Kita di Indonesia masya Allah ada paguyuban kematian namanya ya. Gitu. Ya. Amma binisbah li haqillah, itu hak mayit tuh begitu. Kalau nggak ada sama sekali hak Allah untuk fasatirul Allah al-mu'tarifat dzukuratan wa unusatan. Kalau dia laki-laki, tutup dari atas pusar sedikit sampai bawah lutut cukup. Kalau memang nggak ada hak Allah tuh, tapi nggak, orang pasti paling minimal barangkali satu lembar, dan itu pun jarang terjadi. Ya, dan dalam hal ini tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan. Ya, sama bahannya gitu ya. Cuman berbedanya nanti penutupannya. Kalau perempuannya semua, kalau perempuan sudah jelas harus semua. Kalau laki-laki hak Allahnya cuman di atas pusar, di bawah lutut sedikit. Kalau perempuan ditutup semuanya. Itu minimal kalau dia nggak punya. Ya, alhamdulillah itu jarang terjadi. Kita sesuai dengan sunnah biasanya mengkafani mayit itu. Ya. Falil mayyit isqatu ma zada ala satiril aurah inda Ibnu Hajar wa khalafahu Ramli. Enggak usah kita mikirin yang ini. Yang kejadian yang ada aja ya. Walil ghurama almanu anisali anisani wasalis, kan suruh 3 lembar. Tapi kalau dia banyak utang, yang punya utang boleh, nggak usah tuh yang 2 lembar buat bayar utangnya dia, karena ada harganya kan. 1 lembar aja, nggak apa-apa. Boleh yang punya. Tapi tega kira-kira orang? Hah? Nggak tega saudara. Ya, mau nagih sampai buat kafan-kafannya diambil, kebangetan saudara ya. Dan ada satu saudara, orang yang nggak ngaku ngutangin atau apa-apa, suruh ngomong di depan jenazah itu. Nanti dia ngaku sendiri tuh. Kalau ada yang pura-pura, dia punya utang, ente bener nggak punya utang? Ente ngomong di depan jenazah nih, bahwa saya tidak punya utang. Biasanya dia ngaku tuh kalau dia punya utang. Karena disuruh ngomong di depan jenazah, ujungnya dia ngaku. Yang tadinya punya utang, dia nggak pernah ngaku nih punya utang. Ayo sudah, sekarang ente bener nggak punya utang, padahal kita tahu nih orang punya utang nggak mau bayar. Bawa hadapin jenazah, ayo ente ngomong sama nih jenazah bahwa ente nggak punya utang sama dia. Biasanya dengan keadaan yang terjadi, ngaku tuh orang jadi punya utang. Suka begitu. Ya, memang rezekinya biasanya terjadinya seperti itu. Banyak yang terjadi tuh. Yang orang-orang nggak mau bayar utang, disuruh ambil orangnya waktu meninggal, sini, ya. Ente ngomong di depan dia, kalau memang ente nggak punya utang. Subhanallah, dengan keadaan yang terjadi itu dia ngaku dia, ya, minta maaf dia dibayar utangnya. Biasanya gitu. Nah, tapi kalau memang benar dia si mayit yang memang punya utang, ya seperti itu tadi. Yang punya utang boleh ngelarang dia 3 lembar, 1 lembar aja. Tapi saya anjurkan kalau Anda memang mengutangkan seperti itu, jangan, bebaskan utangnya, kasih sama kita dia punya apa? Kafannya. Oh, itu hebat sekali. Ya, itu orang yang benar tuh. Gitu kalau menghadapi orang yang lagi susah, mau disusahin lagi, jangan. Utangnya saya bebaskan, dan sekarang karena nggak ada ini kafannya, ini kafan dari saya, ini uang ini, aduh, itu berapa banyak tuh ganjaran dia, ya Allah. Ya, nah, itu ya, kalau Anda mau cari ganjaran begitu. Dan saya masih tahu ada orang-orang yang kerjaannya begitu, nyari orang yang meninggal. Kalau yang meninggal bilangnya, Pak RT bilang sama saya, nggak lapor, kasih bajunya, kasih ininya, keluarganya jadi kasih duit. Itu berapa harganya tuh? Lebih hebat lagi, bikin lagi penguburan. Kan penguburan susah sekarang. Subhanallah, di akhir zaman ini bukan hanya rumah saja yang elit, saudara. Kuburan elit ada sekarang. Sampai mayatnya itu diangkat bukan sama orang, pakai helikopter dibawa. Kuburannya FIV. Kalau yang sebelah sini 500 juta, yang sebelah sini 1M, sebelah sini 2M, yang dekat dengan surga 2M. Ada nggak? Ada. Ada kan di itu? Di mana? Di Kerawang sana? Apa namanya? Apa?
Sandiago apa? Nggak tahu deh, apa Will nggak tahu deh. Ya. Namanya aja bukan nama Islam. Ya. Nggak perlu tempat, saudara. Nggak perlu pekuburan. Yang perlu amal yang dibawa untuk masuk kuburan. Biarin di Kawi-Kawi, di Tanah Abang, di Kemayoran, di mana, kalau ente ahli jannah enak saja, saudara. Apapun kejadian matinya, sakit, tabrakan, ini itu, mudah-mudahan enggak ya. Kalau orang ahli jannah enak saja, sebab sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan. Adapun tempat itu enggak ada urusan tuh tempat. Kelihatannya oleh ente enak, yang di dalam siapa yang tahu? Beli tempat yang sekian miliar. Pekerjaan di dunia nggak ada baiknya. Lebih baik tuh yang miliaran yang ente akan bawa, kasih tahu, wasiatkan kepada, kasih masjid, kasih fukara, masakin. Itu nolong ente. Saya kuburin di Kawi-Kawi. Nih uang saya 2 miliar, sedekahkan sama orang. Itu saudara yang pinter tuh. Itu pinter namanya. Buat bekal dia ke akhirat, bukan buat dia udah mati dibesarkan lagi, buat apa? Kesian anak istrinya, itu uangnya bisa digunakan untuk yang lain. Betul apa tidak? Iya, tapi orang kan lain-lain pandangannya. Kalau yang kelebihan duit ya lain lagi. Ya kalau dia mau terserah ya, tapi kalau terlalu besar idzar itu haram, saudara. Buat yakni berlebihan, sangat berlebihan. Apa namanya? Mubadzir itu apa bahasa Indonesia? Apa ya? Pemborosan yang nggak perlu ya, pemborosan. Kita jangan terpikir begitu. Yang harus kita pikirkan, bagaimana saya di akhirat selamat apa enggak? Apa yang menyelamat kita? Amal baik kita ketika di dunia. Ya mutannas ala ma asya alaih wa yub'ats ala ma mata alaih. Katanya orang meninggal ya, seperti kehidupannya gimana biasanya? Ahli ngaji, ahli masjid, insya Allah mudah-mudahan meninggalnya juga dalam keadaan yang baik. Dibangkitkan karena dia waktu meninggalnya baik, bangkitnya juga bagus, saudara. Enak juga, bagus. Kayak orang yang meninggal haji itu, mau haji. Begitu set bangun, orang rebut ya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Enggak tahu dia pikir ini dia lagi haji. Gitu. Ya. Tuh disaksikan sama itu bel. Begitu, saudara. Kita pikirkan untuk kehidupan akhirat, bukan tempat. Tempat nggak ada gunanya buat kita. Nggak dibawa, nggak nolong kita tuh tempat. Yang nolong kita ya ini ngaji nih. Ngomong yang benar, nanya yang benar, ngamalkan yang benar. Itu yang bermanfaat ketika kita mati. Itu yang kita cari. Kuburan mah tenang aja. Nggak usah repot-repot. Cuman kita sekarang memang bingung, saudara. Semua bayar. Kubur bayar. Ya kan? Sekolah bayar, semua bayar. Maaf, kencing bayar, apalagi lebih dari itu bayar juga, saudara. Semua bayar, kawin bayar, zina ya bayar juga. Ya Allah, makin banyak. Mestinya dimudahkan. Negeri kita nih kaya, saudara. Negeri kita kaya. Kalau yang kawin yang mati dijamin sama pemerintah bisa. Emas kita di Irian, masya Allah luar biasa. Belum lagi minyak, belum segala macam. Tinggal kejujuran manusia yang memimpinnya, yang ngaturnya. Allah sudah siapkan semua. Baik, kembali kepada pelajaran kita. Jadi hadirin, kalau tidak ada memang, atau dia berhutang, cukup 1 lembar. Kalau enggak ya nanti 3 lembar dan ada seterusnya yang disunahkan bagi seorang mayit. Dan diharamkan menutup kepala orang yang sedang muhrim dan wanita mukanya perempuan yang sedang muhrimah. Jadi kalau itu perempuan meninggal waktu mau haji belum selesai, bukanya tetap itu dibuka, nggak ditutup. Kalau laki-laki semuanya segini terbuka. Ya, makanya saya bilang dulu sampai kaget, saya pikir ada orang tidur, nggak tahu itu orang meninggal. Dijejerin sebelum disolatin tuh di Masjidil Haram banyak. Nggak kayak di kita. Kalau di kita sih paling 1, 2, paling 3. Di Arab enggak, 40 mayit semuanya. Memang orang banyak yang tidur kecapean kalau lagi umroh. Anak sembahyang di ini, orang bilang kok enak bener tidurnya kalau nggak gerak-gerak. Anak nggak tahu, betul mayit itu semuanya. Ya, ditutup semua, kepalanya dibuka kan kayak orang tidur.
Saya nggak ingat bahwa kalau lelaki yang sedang berumrah atau berhaji meninggal belum selesai dalam ihramnya, nggak boleh ditutup kepalanya sebagai saksi nanti di yaumul qiyamah. Kalau biasa kan kita tutup. Kalau biasa kita ditutup kan, Haji? Kalau yang umrah nggak boleh. Yang lagi ihram belum selesai nggak boleh. Perempuannya kelihatan muka, laki-lakinya kelihatan kepalanya. Mana pikiran, ya Allah ini tidurnya enak benar. Pas dilihat, ya Allah jenazah. Subhanallah. Insyaallah nikmat ya. Allah nungguin surga tuh, ya. Mudah-mudahan kita panjang umur fi khairul ya. Husnul khotimah indal maut. Mati kita tidak susah, insyaallah ya. Keluarga kita juga ya. Husnul khotimah insyaallah. Ini yang paling penting saudara. Kekayaan gak ada artinya, pangkat gak ada artinya. Kalau kita bisa mengucapkan la ilaha illallah waktu mati, itu yang ada artinya saudara. Bagaimana didapatkan amal soleh di dunia? Sembahyang jangan tinggal, puasa jangan tinggal, sedekah kerjain, insyaallah mati kita husnul khatimah. Itu yang kita minta saudara. Kalau sudah husnul khatimah, nikmat semuanya, enak semuanya. Dan Anda jangan mau husnul khatimah sendiri. Keluarga, anak istri kita juga ajak mereka untuk jadi husnul khatimah dengan diajar pelajaran yang baik, pelajaran agama, kasih makan yang baik. Insyaallah mudah-mudahan membawa kita pada husnul khatimah. Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقياء علماء نهض بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا ولفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا Muhammad Nabi Ummi wa ala wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.